Ramadan, tahun kedua Hijriah. Di sebuah lembah gurun pasir nan panas, terjadi sebuah perang yang terdokumentasikan abadi dalam sejarah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Sebuah perang yang menurut kalkulasi militer sangat mustahil dimenangkan oleh kaum muslim. Kaum muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW berkekuatan 313 orang dengan persenjataan yang jauh dari memadai untuk standar militer saat itu. Sedangkan kaum Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Jahal berkekuatan 1.000 orang dengan persenjataan lengkap ditambah 700 ekor unta dan 300 kuda. Mengetahui kekuatan pasukannya kalah jauh, Nabi Muhammad menggunakan strategi militer yang brilian. Pasukannya mendekati lembah Badar, menduduki beberapa sumber air, dan menimbun sumur-sumur yang tersisa. Strategi ini berhasil. Kaum muslim berhasil mendikte langkah pasukan Quraisy Mekah agar mendekati lembah Badar melalui jalan yang telah ditentukan. Malam hari sebelum terjadi peperangan, terjadi hujan di daerah pasukan muslim. Ini membuat pasukan muslim merasa lebih segar dan tanah lebih padat, tidak berdebu. Esok harinya, bulan Ramadan hari ke-17 di tahun kedua Hijriah itu, akhirnya kaum muslim berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah. Kaum Quraisy Mekah menghadap ke timur, melawan silaunya matahari yang mulai meninggi, seperti yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perang Badar tidak terjadi begitu saja. Namun perang ini memiliki penyebab dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu kaum Quraisy mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Pada usianya yang ke-40, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sekaligus memulai era kerasulannya. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan penduduk Mekah, sehingga mendapatkan tentangan keras. Berbagai serangan yang cenderung kasar diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah tidak bisa menghentikan dakwah Nabi dengan teror, Abu Jahal merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad untuk menghindari tanggung jawab tunggal. Abu Jahal membawa perwakilan dari seluruh klan yang ada di Mekah. Namun, rencana pembunuhan ini gagal total ketika yang ditemukan adalah Ali bin Abu Thalib, bukan Nabi Muhammad. Akhirnya, Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Peristiwa pindahnya Nabi dan para sahabatnya ini kemudian dikenal dengan istilah hijrah. Kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah disambut gembira oleh kaum Ansor. Mereka sedari awal memang sudah mengundang Nabi Muhammad dan para sahabatnya agar pindah ke Madinah seiring meningkatnya teror kaum Quraisy Mekah. Ansor artinya adalah penolong. Sebagian penduduk Madinah yang sudah menjadi muslim menyediakan keperluan untuk Nabi Muhammad dan sahabatnya. Sedangkan para sahabat yang mengikuti Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Setelah beberapa lama di Madinah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya mulai melancarkan gazwu terhadap kafilah dagang milik Quraisy. Perang pun tidak terelakkan. Hari itu, pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, kaum muslimin dengan kekuatan yang tidak memadai harus berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah yang unggul dalam jumlah orang dan persenjataan. Perang besar pun dimulai. Kaum muslim terbagi dalam 3 bagian, yaitu kanan, tengah, dan kiri. Mereka bertempur dengan menjaga jarak sambil melepaskan anak-anak panah. Mereka terkoordinir dalam satu perintah langsung dari Nabi Muhammad. Sedangkan Quraisy Mekah berperang tanpa koordinasi yang jelas. Masing-masing pemimpin klan membawa anak buahnya berperang tanpa menjerokan kesatuan tempur dengan pasukan dari klan lainnya. Banyak pemimpin klan dari Mekah yang tewas dalam perang tersebut, termasuk Abu Jahal dan Umayyah. Meskipun menang telak, Nabi Muhammad melarang kaum muslim melakukan pembantaian. Mereka yang terluka mendapatkan perawatan, sedangkan tawanan perang diperlakukan dengan baik. Kemenangan dalam perang Badar ini membuat kaum muslim semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Jazirah Arab.
dan sekaligus memperkuat otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin dari berbagai golongan yang ada di Madinah ketika itu. Gunung Uhud, namanya terdokumentasikan secara epik oleh sejarah sebagai bagian dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi kaum Quraisy. Bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, gunung ini menjadi saksi bagaimana akhir dari sebuah perang bisa memberi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Sebanyak 3.000 infanteri dipersiapkan oleh Abu Sufyan. Sebagian dari pasukan infanteri tersebut dilengkapi dengan baju besi. Dalam waktu yang singkat, Abu Sufyan berhasil mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 3.000 infanteri dan 200 kavaleri. Dan sekarang, mereka pun menuju Madinah. Pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah, setelah memastikan keberadaan posisi musuh, Nabi Muhammad dengan para sahabatnya segera menyusun rencana menghadapi pasukan dari Mekah tersebut. Melihat kekuatan musuh yang lebih kuat dan terlatih daripada yang dihadapi dalam perang Badar, Nabi Muhammad mengusulkan agar menunggu musuh masuk ke Madinah dan melawan mereka dengan cara perang kota. Cara ini akan membuat musuh terjebak dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga lebih mudah dihadapi daripada melawan mereka di tempat terbuka. Namun, kaum muslim masih dihinggapi euforia dari kemenangan di Lembah Badar. Beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi agar menyambut musuh di luar kota Madinah. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad segera bergerak menyongsong musuh di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad memimpin 1.000 infanteri dan 50 pemanah. Kekuatan yang sebenarnya masih jauh tidak sebanding untuk mengimbangi pasukan Abu Sufyan. Bergerak meninggalkan Madinah, pasukan muslim mulai dilanda perpecahan. Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan 300 pasukannya memutuskan kembali ke Madinah. Dia beralasan karena musuh tidak kunjung dijumpai. Selain itu, dia menganggap lawan di dalam kota lebih baik daripada di tempat terbuka. Dengan perginya Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan 300 prajuritnya, maka kekuatan infanteri pasukan muslim tinggal 700 orang. Hingga kemudian sampailah pasukan muslim di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad melihat sekelilingnya dan segera mengatur strategi. Nabi Muhammad menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit di pegunungan Uhud sebagai pelindung infanteri yang berada di bawahnya. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada pasukan pemanah tersebut bahwa mereka jangan sampai meninggalkan posisinya dalam situasi apapun. Apakah pasukan di bawah mereka menang atau kalah, pasukan pemanah harus tetap siaga di posisinya. Pasukan Quraisy Mekah tidak menduga bahwa mereka akan bertemu pasukan muslim di Gunung Uhud. Dua kekuatan sudah saling berhadap-hadapan, sedangkan pasukan muslim bersiap sambil menghunuskan tombaknya menyambut gerak maju pasukan Quraisy. Begitu pasukan Quraisy Mekah semakin dekat, tiba-tiba saja anak-anak panah berhamburan dari puncak Gunung Uhud. Hujan anak panah membuat kavaleri tertahan. Mereka harus menghindari anak-anak panah yang menghujam mereka tanpa henti. Melihat kavaleri mereka tertahan oleh serbuan anak panah, infanteri Quraisy Mekah bergerak maju. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan muslim yang sudah siap dalam posisi tempur. Setelah berhasil menghindari hujan anak panah, pasukan kavaleri Quraisy Mekah mundur untuk melakukan konsolidasi ulang. Hujan anak panah dan jatuhnya korban di pihak pasukan kavaleri membuat mereka mencari cara lain untuk merangsek maju. Mundur dalam kondisi panik, pasukan Quraisy Mekah tidak menghiraukan kawan-kawan mereka yang terluka maupun mati. Perlengkapan yang mereka miliki pun ditinggalkan begitu saja. Pasukan tersebut benar-benar kocar-kacir mencari perlindungan. Sementara itu, pasukan pemanah yang melihat mundurnya pasukan Mekah melihat banyak barang bawaannya ditinggalkan. Pasukan pemanah tergiur oleh harta rampasan perang, segera menuruni bukit. Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, memperingatkan dengan sekuat tenaga agar tidak melupakan pesan Nabi. Tapi sia-sia, para pasukan pemanah tersebut turun dari bukit di pegunungan Uhud. Di lain pihak, turunnya pasukan pemanah tersebut dilihat oleh Khalid bin Walid dari pihak Quraisy. Nalurinya sebagai ahli strategi perang berpengalaman segera bicara. Dia melihat pasukan Nabi Muhammad telah melakukan kecerobohan dalam posisinya yang sudah unggul. Khalid bin Walid yang melihat peluang pun melakukan serangan balik. Dia membawa kavalerinya bergerak melingkar ke belakang Gunung Uhud.
Kemenangan pasukan muslim yang sudah di depan mata itu berubah menjadi bencana ketika secara tiba-tiba kavaleri yang dipimpin Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Serangan tidak terduga itu membuat pasukan muslim kalang kabur. Situasi semakin parah setelah pasukan infanteri Quraisy Mekah menyerang dari depan. Pasukan muslim pun terkepung di kaki gunung Uhud. Di tengah kepanikan tersebut, para sahabat masih memikirkan keselamatan Nabi Muhammad. Beberapa di antara mereka menjadi perisai hidup bagi keselamatan Nabi. Mereka gugur syahid dengan tubuh penuh anak panah. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Nabi Muhammad berhasil selamat dari kepungan tersebut. Bertempur tanpa koordinasi, pasukan muslim menderita korban yang cukup banyak. Salah satu korban tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi. Korban yang jatuh di pihak Quraisy Mekah pun terbilang banyak, meskipun tidak sebanyak yang diderita pasukan muslim. Setelah bertempur beberapa saat lamanya, pasukan Quraisy memutuskan mundur dan kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi mensolatkan dan memakamkan para sahabat yang gugur syahid di Gunung Uhud. Nabi sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah. Situasi kacau akibat kelalaian yang dilakukan oleh sebagian pasukan muslim memberikan mereka pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kepatuhan pada perintah pemimpin dalam sebuah peperangan. Hari itu juga, pasukan muslim dan Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Berdasarkan pelajaran berharga dari Gunung Uhud, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersiap menghadapi peperangan berikutnya. Perang ini dinamai Perang Khandaq karena adanya parit yang digali oleh umat Islam dalam upaya melindungi kota Madinah. Kata Khandaq yang dipakai dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Persia Kandak yang berarti itu yang telah digali. Meskipun sudah hijrah ke Madinah, namun Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya masih terus mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy Mekah. Setelah pertempuran di Badar dan Uhud, kali ini pasukan muslim harus menghadapi kekuatan koalisi Quraisy dan Yahudi Bani Nadir. Sebanyak 10.000 pasukan koalisi bergerak mengepung Madinah. Perang Khandaq ini diawali ketika Yahudi Bani Nadir mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad. Bani Nadir yang tinggal di Madinah itu melanggar kesepakatan yang telah disetujui dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan para pemimpin Madinah pada tahun pertama Hijriah. Terusirnya Bani Nadir dari Madinah ternyata menyisakan dendam. Para pemimpin Bani Nadir pergi ke Mekah dan menemui Abu Sufyan. Dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan koalisi antara Bani Nadir dan Quraisy Mekah. Koalisi tersebut bertambah kekuatannya seiring masuknya kaum Ghatafan. Dengan demikian, Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah akan menyerang pasukan muslim dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Abu Sufyan beserta para pemimpin Quraisy Mekah bersepakat bahwa perkembangan kaum muslim yang pesat sangat membahayakan posisi mereka, dan itu harus dihentikan. Kehadiran Bani Nadir dan kaum Ghatafan membuat Abu Sufyan berhasil menghimpun hingga 10.000 pasukan. Mendengar terbentuknya pasukan koalisi dalam jumlah yang sangat besar, Nabi Muhammad segera menyusun strategi dengan para sahabatnya. 10.000 pasukan merupakan kekuatan yang sangat besar, lebih besar dari keseluruhan penduduk Madinah pada saat itu. Nabi Muhammad hanya mampu mengumpulkan pasukan berjumlah 3.000 orang. Setelah membandingkan kekuatan musuh dengan kekuatan pasukan muslim, Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi, mengusulkan agar dibuat parit melingkari kota Madinah. Sebuah parit di mana kuda perang terbaik pun tidak akan mampu melompatinya. Nabi Muhammad menyetujui ide Salman Al-Farisi. Sebanyak 3.000 pasukan muslim bekerja bahu-membahu menggali parit yang harus selesai sebelum pasukan koalisi tersebut sampai ke Madinah. Setelah bekerja keras selama 6 hari, pasukan muslim berhasil menggali sebuah parit dengan panjang mencapai 5 km melingkari kota Madinah dari sisi lembah atau area masuk kota. Sedangkan di sisi lainnya, kota Madinah terlindungi oleh gunung dan bukit yang sulit dilalui baik dengan kuda maupun jalan kaki. Bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, pasukan koalisi sampai ke Madinah, sebuah pasukan terbesar yang berhasil dihimpun oleh bangsa Arab pada waktu itu. Pasukan koalisi ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Al-Ahzab, sehingga perang ini kelak juga dikenal sebagai Perang Ahzab. Keberadaan parit di luar kota Madinah ternyata tidak diduga pasukan koalisi.
hal yang bisa mereka lakukan adalah melakukan pengepungan sambil mencari celah untuk menerobos masuk ke dalam kota. Pasukan koalisi yang tidak bisa menggerakkan infanteri maupun kavalerinya terpaksa melakukan serangan jarak jauh dengan menggunakan panah. Beberapa pasukan berkuda koalisi lainnya berusaha melompati parit, namun gagal dan berhasil dihabisi oleh pasukan Muslim. Berhari-hari dan berminggu-minggu, pasukan koalisi tersebut mulai mengalami perpecahan. Kaum Yahudi menolak untuk bertempur di hari Sabat, sedangkan Abu Sufyan memaksa mereka untuk tetap bertempur. Abu Sufyan yang merasa dikhianati oleh Yahudi membuat koalisi tersebut menjadi tidak solid lagi. Cuaca di Madinah yang memasuki musim dingin sangat menyiksa bagi pasukan yang melakukan pengepungan. Mereka harus berkemah dan bertahan dalam kondisi suhu yang ekstrim. Sedangkan bantuan dari Bani Quraidah, klan Yahudi yang masih di dalam kota Madinah, tidak kunjung datang. Pasukan Muslim sudah mengantisipasi persekongkolan tersebut. Setelah hampir 1 bulan lamanya melakukan pengepungan, badai angin gurun melanda perkemahan pasukan koalisi. Cuaca dingin dan badai angin tersebut membuat pasukan koalisi semakin menderita. Tidak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan mundur. Mendengar pasukan koalisi tercerai-berai dan mundur, Nabi Muhammad mengutus Huzaifah untuk melihat kebenarannya. Pasukan koalisi yang mundur itu tidak sempat membawa peralatan tempur mereka. Mereka kocar-kacir dan meninggalkan medan pertempuran dengan tergesa-gesa. Perang selama sebulan penuh itu menimbulkan korban jiwa sebanyak 20 orang dari kedua belah pihak. Pada tanggal 7 Zulqa'dah, pasukan Muslim kembali ke kota Madinah. Pada saat itu, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi serangan dari kaum Quraisy Mekah di masa yang akan datang.